Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah Masjid Besar Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala limpahan nikmat dan kasih sayangnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah setelah Allah mematikan kita, kemudian menghidupkan kembali kita. Kemudian kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguhnya salat subuh berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya yang mengawali paginya dengan kebaikan, yang berpagi-pagi dalam ketaatan, yang tidak meninggalkan subuh hari. Keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penting untuk kita semuanya untuk tidak meninggalkan bersubuh-subuh atau berpagi-pagi dalam kebaikan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai nasihat untuk kita semuanya, sebagai ajang untuk bermuhasabah kita semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dan juga Al-Baihaqi. Kata beliau, kun aliman. Seorang hamba itu yang pertama seyogianya dia menjadi alim, ya, kun aliman, menjadi ulama, ya, dia paham terhadap ya hukum-hukum Islam, ya, paham terhadap ya agama Allah Subhanahu wa taala. Kun aliman au muta'alliman, kata Rasulullah. Kalau tidak mampu ya ataupun tidak bisa, tidak memungkinkan menjadi seorang ulama, maka muta'allim, jadilah orang yang menuntut ilmu. Ya. Jadi yang pertama adalah jadilah seorang ulama, seorang alim, atau kalau tidak mampu adalah muta'allim. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, kalau tidak mampu menjadi orang muta'allim, ya, orang yang penuntut ilmu, talabatul ilm, maka jadilah mustami'ah, ya, mustami'ah. Ya, jadilah pendengar terhadap ilmu tersebut. Ya, pendengar saja paling tidak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ulama tidak mampu, barangkali sibuk, ya, harus menguasai banyak hal,
harus menguasai ilmu adatnya, harus menguasai bahasa Arabnya, harus menguasai balaghahnya, harus menguasai mantiknya, ya, dan lain sebagainya, harus menguasai ulumul Qur'annya, harus menguasai ulumul hadisnya, ya, dan ilmu-ilmu yang lain yang menopang untuk menjadi seorang ulama, ya, aliman au muta'allima au mustami'a. Jadilah orang yang pendengar terhadap ilmu tersebut. Yang dirahmati Allah. Tidak mampu menjadi pendengar karena kesibukannya barangkali. Ya, mau mendengarkan mungkin ada kesibukan yang lainnya yang tidak bisa ditinggalkan, ada kewajiban yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au muhibba. Jadilah orang yang mencintai ilmu. Yang dirahmati Allah. Jadilah orang yang mencintai halul ilmi. Jadilah orang yang mencintai majelis ilmu. Jadilah orang yang mencintai para ulama, ya. Mus'au muhibba, ya. Paling tidak mencintai. Karena menjadi ulama tidak mampu, ya, tidak bisa, tidak sempat menjadi penuntut ilmu yang intensif, ya, dengan ilmu-ilmu Allah juga tidak mampu. Mustami'ah barangkali juga tidak mampu. Paling tidak kata Rasulullah SAW, muhibba. Jadilah orang yang mencintai ilmu. Ya, wala takun al-khamisah. Pesan Rasulullah SAW, janganlah menjadi bagian yang kelima. Fatahlah, kata Rasulullah. Apa itu? Janganlah menjadi bagian yang kelima, yaitu mubghidha. Ya. Jangan menjadi orang yang membenci ilmu. Jangan menjadi orang yang membenci majelis ta'lim. Jangan menjadi orang yang membenci ulama. Jangan menjadi orang yang membenci para thalabatul ilm. Jangan membenci orang yang mencintai ilmu. Ya. Mubghidha, kata Rasulullah SAW. Mengapa? Yang kelima ini, kata Rasulullah, fatahlak, maka kamu akan celaka kalau menjadi orang yang kelima. Rawahul Bazzar, kemudian At-Tabarani, yang juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menghimpun tentang Rasulullah, ya, baik secara khuluqiyah atau khalqiyah, ya, baik secara penciptaan Rasulullah, ya, baik badannya secara badan, ya, secara tubuh, atau penciptaan Rasulullah SAW, ya, secara akhlak dan kemuliaan beliau. Yang pertama, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik ibn Anas an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha annahu sami'a Anas ibn Malik. Jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang pertama yang kita bacakan adalah hadis yang berasal dari Anas ibn Malik, ya. Lagi-lagi Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ini kalau kita runut, ya, kalau kita lihat sedikit profilnya, Anas ibn Malik ini adalah termasuk jajaran 5 besar dari sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada Anas ibn Malik, ada Abdullah ibn Umar, kemudian ada Abu Hurairah, ya. Kemudian ada sahabat Jabir bin Abdullah, kemudian yang terakhir ada ibunda Aisyah, ya. Anas bin Malik ini masuk jajaran 5 besar yang dirahmati Allah yang meriwayatkan, ya, hadis Rasulullah SAW. Yaqulu, ya, kata Anas bin Malik, kita sudah tahu siapa Anas bin Malik, sering kita ulang-ulang. Anas bin Malik itu adalah anak kecil umur 10 tahun yang sudah diserahkan, diwakafkan, dihibahkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW untuk berkhidmat kepada Rasulullah, untuk menjadi pembantu Rasulullah SAW, berkhidmat semaksimal mungkin, mengurusi kebutuhan Rasulullah sejak umur 10 tahun. Jamaah yang dirahmati Allah, kecil, masih umur 10 tahun. Sampai 10 tahun berikutnya Anas ibn Malik, ya, menjadi pembantu Rasulullah sampai ia umur 20 tahun dan sampai Rasulullah SAW wafat. Apa kata Anas ibn Malik? Inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Sesungguhnya, ya, aku pernah, ya, mendapati seorang penjahit mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jamuan makan. Li ta'amin sana'ahu. Itu kata Anas bin Malik. Qala Anas, ya, kemudian Anas melanjutkan sabdanya, fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik ini ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasa anak kecil, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang makan, ya, kemudian dia ikut juga bersama Rasulullah.
ya. Jadi sudah terbiasa jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi kalau ada anak-anak umur 10 tahun atau yang masih kecil ikut bapaknya ke majelis ilmu, ikut bapaknya ke majelis taklim, ikut bapaknya juga ke jamuan makan, itu juga kebiasaan Anas bin Malik, kebiasaannya sahabat Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah melarangnya karena memang anaknya masih kecil. Ini seperti ya anak kita putra ya subuh-subuh sudah ikut abinya, ya begitu juga ya sahabat Anas bin Malik ini masih kecil umur 10 tahun ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya ke majelis ilmu, ya tidak hanya ya ke majelis-majelis taklim, tapi ternyata ikut bersama Rasulullah ke jamuan makan. Ya memang kata Anas bin Malik, aku berkhidmat kepada Rasulullah, aku tidak mendapati Rasulullah ingin berwudu kecuali sudah aku siapkan air wudunya, dan aku tidak pernah mendapati Rasulullah ya ingin ya keluar rumah kecuali sudah aku siapkan sandalnya. Aku tidak ingin membiarkan kaki atau telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyentuh tanah, kata beliau. Apa kata Anas bin Malik? Ya, ila dzalika ta'am, saya ikut kepada jamuan tersebut. Lantas faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir. Kemudian tuan rumah meletakkan ataupun menaruh makanan ataupun sajian tersebut di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sajiannya? Khubzan min sya'ir. Adalah roti yang terbuat dari tepung gandum, ya. Wa maraqan fihi dubba'an wa qadid, ya. Kemudian ada kuah yang isinya, kuah tersebut isinya adalah dubba, ya. Dubba itu adalah labu, wa qadid, ya. Jadi kuah labu dicampur dengan daging kering. Jamaah yang dirahmati Allah. Ternyata masaknya orang dahulu di zaman Rasulullah ternyata juga tidak jauh beda dengan masaknya orang Sumenep, ya. Kuah labu itu biasanya dikuah santan atau dikasih ayam atau dikasih apa ya sebagai campurannya. Ternyata orang dahulu juga di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kuah labu yang dipotong-potong kemudian dicampur dengan daging yang dikeringkan. Jamaah yang dirahmati Allah. Karena dahulu belum ada freezer, jadi dagingnya dipotong kecil-kecil, ya tipis-tipis, kemudian dikeringkan. Ya. Wa maraqan fihi dubba'un wa qadid. Ya. Bisa jadi mungkin orang-orang tua kita dahulu ya mencontoh ini, hadis ini jamaah yang dirahmati Allah, karena penyajiannya tidak jauh beda dengan ya zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Anas, kemudian Anas ya berkata, "Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ud dubba." Ya. Kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengambil sendoknya kemudian mengaduk ya, kuah tersebut, mencari-cari ya mana potongan-potongan dubbanya. Ya, yatatabba'ud dubba. Hawali qas'ah ya, jadi diaduk kemudian dicari bagian ya yang ada dubbanya, yang ada ya labunya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan kata Anas dari Rasulullah itu dari saking senangnya ya. Jadi dicari-cari bagian labunya ya. Jadi Rasulullah tidak pertama mencari bagian dagingnya, ternyata lebih suka kepada bagian labunya, jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin beda kalau kita yang dicari pertama yang diaduk itu mungkin bukan labunya tapi ya dagingnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falam azal uhibbud dubba'a min yauma idzin. Jadi setelah aku melihat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap makanan tersebut, sajian tersebut, mulai hari itu kata sahabat Anas bin Malik, aku juga suka makan labu tersebut, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ciri khas dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis menjadi kesukaannya, ya. Otomatis menjadi sunnahnya, langsung dikerjakan. Kata Anas bin Malik, makanannya pun langsung disukai karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai itu. Memang benar-benar Rasulullah itu menjadi role model, menjadi contoh, menjadi figur yang dilihat, kemudian dicontoh, dipraktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagaimana kata sahabat Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab itu sedang bertawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian sampailah Umar bin Khattab itu kepada rukun Hajar Aswad. Lantas ia mendekat kepada Hajar Aswad tersebut, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Hajar Aswad, engkau tetaplah batu. Batu tetaplah batu." Ya, kata Umar bin Khattab, ia melihat Hajar Aswad tersebut. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku juga nggak bakal menciummu. Aku menciummu itu karena aku melihat Rasulullah. Ya, seandainya Rasulullah tidak mencium, ya saya tidak mencium kamu juga. Karena batu tetaplah batu, kata sahabat Umar ibn Khattab. Ya, jadi memang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi sosok panutan jemaah yang dirahmati Allah. Ya mungkin jauh dari manusia-manusia atau kita ini, kita akhir zaman ini, ya lebih suka mengikuti kabar-kabar artis, lebih suka mengikuti kabar-kabar ya yang bukan ya seharusnya menjadi figur dan uswah hasanah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibunda Aisyah? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-halwa'a wal asal. Jamaah yang dirahmati Allah, Ibunda Aisyah meriwayatkan ini karena ini makanan rumahan, memang Ibunda Aisyah itu spesifikasinya adalah meriwayatkan hadis-hadis yang terjadi di dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabiyu, sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yuhibbul halwa wal asal, ya, menyukai makanan yang manis atau makanan yang dimaniskan, atau bisa kita ganti ya terjemahannya manisan barangkali. Wal asal, ya kata Ibunda Aisyah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menyukai minum madu, ya. Jadi Rasulullah menyukai minum madu, ya. Jadi ini minuman ataupun ya kudapan yang disukai oleh Rasulullah, ya manisan, kemudian al asal, ya. Kalau saya lihat guru-guru kami dulu, ya manisannya itu berbentuk makanan-makanan yang dibuat memang terbuat dari ya bahan-bahan yang sangat manis, ya. Bahan-bahan yang sangat manis mungkin ya ditambahi gula atau bagaimana, atau makanan yang terbuat ataupun tepung yang dicampur dengan kurma, kemudian itu menjadi manis, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangannya bukan permen begitu, tidak ya, permen Kiss atau permen Fox, enggak, jamaah yang dirahmati Allah. Yang kami lihat dari guru-guru kami dulu seperti itu. Jadi makanan manis, tepung yang dibulat-bulatkan dicampur dengan ya kurma yang manis, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadis yang lain bahwasanya an Abdillahi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alaikum bisyifaaini al-asali wal Qur'ani. Jamaah yang dirahmati Allah. Seyogianya hendaklah kalian itu menggunakan dua obat penyembuh, kata Rasulullah. Apa itu dua obat penyembuh? Madu dan Al-Quran. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya, disunahkan memang untuk mengkonsumsi madu, jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi sayangnya di Indonesia ini, jamaah yang dirahmati Allah, madu itu selalu menjadi perdebatan, ya. Mau beli madu itu mikirnya 1000 kali mikir madu, ya. Madu asli apa enggak, madu campuran apa enggak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ada madu asli dibilang madu palsu, ada madu palsu dibilang madu asli, dicampur-campur, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Sampai dari saking orang Indonesia ini, kita mungkin juga begitu. Dari saking selektifnya terhadap madu, sampai penjual madu itu ya entahlah ya, apakah itu bid'ah atau apa ya, sampai ada sanad madu katanya. Setahu saya sanad itu hadis, setahu saya sanad itu ilmu qiraah, ilmu tahsin, makhrijul huruf, ya. Sanad-sanad yang lainnya ini sanad madu. Perawi yang pertama adalah pemanen madunya, ya. Perawi yang kedua adalah penjual madunya, jamaah yang dirahmati Allah. Perawi yang ketiga adalah Anda yang menikmati madunya. Sampai seperti itu. Coba lihat, jamaah yang dirahmati Allah.
Bahkan dari saking supaya orang itu percaya terhadap madu, ya dikasih nama-nama yang Islami, madu syifa lah, madu santri lah, madu ulama lah, begitu. Sampai saya pernah melihat madu al-bahjah, begitu. Madunya ya ulama ya Buya Yahya begitu, punya lembaga pendidikan nama al-bahjah. Ini dari saking kita ini selektif sekali terhadap madu, entah karena selektif atau bagaimana. Jemaah yang dirahmati Allah, itu mikir banyak ya, mau madu campuran atau madu tidak campuran. Tapi sayangnya, masalahnya, kalau beli minuman manis kayak marjan itu nggak banyak mikir ya. Beli minuman kayak sirup ABC nggak banyak mikir. Kalau saya pribadi, jemaah yang dirahmati Allah, ya mending beli minuman manis ada madunya meskipun sedikit, daripada beli minuman manis nggak ada madunya, jemaah yang dirahmati Allah, daripada nggak sama sekali. Karena memang secara khusus selain itu adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu juga ada syifa, kata Rasulullah, ya sampai disebutkan asyifa'u fi thalathati syarbatin, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, ya kesembuhan itu, obat itu ada 3 macam, ya al-asal, madu, kemudian al-mihjam, kemudian berbekam, yang ketiga adalah waqayyatinarin, ya kemudian menggunakan bakaran api, ya lantas Rasulullah SAW melarang bagian yang ketiga, yaitu kai, ya membakar, ya membakar plat ataupun lempengan besi yang panas kemudian diletakkan di bagian-bagian yang sakit, yaitu dilarang oleh Rasulullah SAW karena itu menyakiti diri sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya yang bisa kami sampaikan, ya sudah 20 menit. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan setelah mendengar hadis tentang madu tadi, kita sudah tidak terlalu banyak mikir lagi, ya kalau membeli madu beli saja, ya daripada ya meminum yang lainnya, mending ya ada madunya meskipun ada campurannya daripada tidak sama sekali, ya syukur-syukur bisa memanen sendiri, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi insya Allah madunya 100% itu asli, pakai shot, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon maaf saya enggak jual madu ya. Jadi jangan pesan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.